selama 360 tahun tidak menggunakan ilmu santet atau ilmu apapun mengusir penjajah. Ya betul itu. Itu kan banyak juga yang nanya kayak gitu. Iya. Saya juga sering mendapat pertanyaan itu. Banyak juga ahli-ahli spiritual pada waktu itu, ataupun kita sebut dukun atau paranormal, itu yang mereka disewa oleh Belanda. Itu menjadi satu kajian budaya yang menarik sebenarnya, Mas, yang berasal sebenarnya pada masa lampau, bahwa tuyul ini disematkan untuk sesuatu hal yang bersifat fitnah pada awalnya. Menerangkan bahwa ada waktu pertemuan antara roh orang meninggal dan roh orang yang masih hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Bincang Ruqyah, alhamdulillah berjumpa lagi dengan kami di tim Bincang Ruqyah pada segmen kali ini. Tim Bincang Ruqyah kali ini kedatangan dari Om Hau. Om Hau, assalamualaikum Om Hau. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Mas, kabarnya alhamdulillah. Lama nggak ketemu. Lama banget, 2 tahun ya. Tak lupa kita juga masih ada Ustadz Faizar. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Teman-teman Bincang Ruqyah, sore hari ini atau pada hari ini kita akan membahas tentang fenomena yang sedang tren pada akhir-akhir ini, Mas Om Hau. Jadi beberapa di media sosial itu sedang membahas tentang istilah santet dan sihir. Ya, santet dan sihir itu secara epistemologi apakah sama antara santet dan sihir atau bagaimana Om Hau? Ya, kalau kita lihat dari sudut pandang ini ya, epistemologi itu kan salah satu telaah atau penalaran dari filsafat. Jadi bagaimana kita mencari asal-usul ceritanya ini seperti apa, kemudian dampaknya untuk dikaji menjadi satu pengetahuan baru secara budaya gitu. Dan di sini kalau kita melihatnya terhadap sihir dan santet itu tentunya orang awam atau selama ini kita menilainya itu satu hal yang sama. Tapi sihir sendiri itu sebenarnya cukup luasnya, cukup besarnya, Mas. Yang dipahami bahwa sihir adalah satu kemampuan manusia adikodrati, jadi lebih dari kemampuan pada umumnya, itu untuk mengubah atau mengatur alam semesta, bahkan menjurus pada manusia. Jadi mengatur ataupun merubah ini itu luas juga pandangannya, mensihir ya, menyihir itu. Nah, kalau santet sendiri itu bagian dari sihir itu. Jadi secara spesifiknya, Mas, dengan tujuan menyelakai atau menyakiti dari jarak jauh tanpa menyentuh gitu, dengan perantara atau metode tertentu gitu. Ustaz, kalau dalam Islam bagaimana Ustaz? Sihir. Ya, sihir dan santet itu bagaimana Ustaz? Pada hakikatnya awalnya adalah manipulasi pandangan awalnya itu. Jadi Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, kebetulan ini ada kitabnya juga, tapi kalau kita buka terlalu lama nanti karena narsum utamanya kita ini Mas Hau. Jadi kata Ibnu Hajar, itu sihir ada 2, Mas. Ada sihir yang bentuknya ilusi, jadi dia hanya menciptakan sebuah bayangan yang enggak sebenarnya terjadi. Kayak misalnya buku ini disihir seakan-akan berubah jadi burung, seakan-akan berubah jadi kodok atau apa gitu. Tapi dia nggak berubah sama sekali, hanya berubah di pandangan orang yang melihatnya. Sama yang dilakukan oleh penyihirnya Fir'aun ketika duel sama Nabi Musa itu. Dia nggak merubah tongkat dan tali temali jadi ular beneran. Tapi cuma membuat mata audiens itu ngelihat seakan-akan tongkat dan tali itu berubah jadi ular. Makanya ketika tongkat Nabi Musa itu dilempar jadi ular secara sungguhan, mereka langsung sujud. Karena mereka meyakini, wah ini adikodrati itu. Ini mukjizat ini nggak mungkin bisa diciptakan jin sama manusia. Mau jadi ular betulan kok. Gimana itu anatominya dia sampai makanin tongkat dan tali temalinya. Tentu itu udah kuasa Allah. Nah ini yang ilusi. Nggak punya hakiki. Nggak punya hakikat, maaf.
Kemudian ada sihir yang sejati atau sihir hakiki. Jadi kalau sihir yang hakiki, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, dia bisa mencelakai orang atas izin Allah tentunya. Kayak tadi Mas Hau sampaikan, jadi ketika penyihir merapalkan suatu mantra, kemudian ada medianya, nggih Mas, nggih. Biasanya buhul atau yang semisal itu nanti akan nyelakai orang yang ditarget. Dan kalau tadi disampaikan, ini ada dalam kitab Ihya Ulumuddinnya Al-Imam Al-Ghazali, sihir itu adalah suatu aktivitas atau ritual yang menghubungkan spirit, planet, dan bintang-bintang dengan elemen-elemen bumi. Kan kita biasanya tahu tentang ini tanah, nih, udara, air, api, elemen-elemen itu nanti diikat dengan ritual mereka dengan planet atau bintang yang sedang melintasi bumi. Itu disebutnya dengan haikal atau bentuk-bentuk geometris yang biasa digambar oleh para penyihir, kemudian nanti ditujukan kepada si korban. Ini tata cara sihir yang dijelaskan oleh para ulama itu seperti itu, menghubungkan bintang dengan elemen bumi. Kemudian tentu dengan bantuan setan. Sebenarnya jurnal tentang ini banyak nggih Mas Owe? Sebenarnya banyak Mas catatan-catatannya, entah itu yang tertulis secara bukti empiris, oral history, ataupun dalam sastra kuno, Jawa kuno terutama, Bali kuno atau apa, termasuk beberapa catatan-catatan para peneliti Belanda dulu tentang kejadian-kejadian metafisik itu sebenarnya ada. Buku-buku harian gitu tentang misalkan ada seorang asisten residen atau peneliti Belanda di masa kolonial itu menyatat beberapa fenomena-fenomena aneh yang mereka temukan di dunia timur sebenarnya gitu. Tidak hanya tentang keberadaan dari makhluk astral, misalkan diceritakan tentang studi tentang kuntilanak, gendruwo gitu Mas. Tapi iya, pengaman mereka bagaimana menemukan seseorang yang sakit tapi aneh gitu. Kalau dari pengalaman yang saya pernah baca itu, di Serat Wedasatmoko. Serat Wedasatmoko itu membahas tentang tata cara hidup manusia, tapi berdasarkan regawi, ruh, dan lain-lain. Itu kalau di situ disebutkan ada yang namanya sante. Jadi sate pakai TH itu artinya penggambaran. Nah, ini kalau dari penjelasan Om Hum dan Ustadz tadi kan agak masuk tentang penggambaran, tentang pengkiasan seperti itu. Nah, dari yang lainnya Om Hum, serat-serat atau dari prasasti-prasasti, apakah ada yang dari lama itu menuliskan ini? Iya, misalkan kalau kita lihat di prasasti sendiri ya, itu ada yang sebagai contoh nih Mas, karena ada beberapa contoh, salah satunya adalah prasasti Balawi. Atau Mantiasih itu dikeluarkan itu di abad ke-10 atau tahun 907 Masehi oleh Rakyai Balitung, Dia Balitung itu. Beliau dari dinasti Sanjaya, di mana dituliskan di situ maklumat raja yang sebenarnya pada isinya adalah pembebasan tanah atau tanah pedikan atau tanah yang dibebaskan. Itu daerah Mantiasih di Magelang, di mana tanah ini memang bebas pajak dan untuk pendarmaan nantinya. Nah, di dalam maklumat itu tertulis bahwa di kata-kata hukumnya itu bahwa orang-orang yang bisa atau memiliki kemampuan sihir gitu, jadi wong kang aduwe atau wong kang memiliki ring adidaya, misalkan maguna-guna, mateluh, kemudian berikutnya adalah mate aji, pitulung sangyang waseso, pitulung sangyang suryo, sangyang condro. Jadi dituliskan di situ bahwa seseorang yang memiliki kemampuan sihir, guna-guna, kemudian juga santet dan teluh, kemudian juga mate aji atau bisa melakukan mantra ajian itu kepada warga Pedrikan ini, itu nanti akan kena hukuman. Termasuk juga hukuman dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi seperti maklumat yang menjelaskan bahwa
tidak boleh dilakukan itu gitu Mas. Itu ada hukuman kejamnya di situ, atau hukuman keras dalam prasasti itu gitu. Berarti bisa kita lihat bahwa di masa Mataram kuno, di masa era klasik Hindu-Buddha, bahwa kejahatan metafisik ini kita sebut itu sudah sangat dikecam pada waktu itu. Tidak boleh dilakukan. Yang tertuang dalam prasasti Mantyase tadi itu. Kayak berarti hukum Islam banget ya. Iya, Iya. iya. Pidananya berarti kuat keras saat itu. Keras ya. Kan wong kang mangtono mangtana. Berarti siapa saja yang bisa melakukan ini gitu. Misalkan itu nggak boleh gitu Mas. Termasuk sudah mungkin pada waktu itu seperti praktisi yang bisa melakukan ini atau mengaku bisa itu akan kena hukum langsung dari raja bahkan. Sultan ya. Iya. Sekarang. Pada waktu itu gitu. Itu kayak Saudi zaman sekarang ya. Iya, iya. Ada syariatnya lah gitu. Karena tertulis dalam prasasti kan berarti dia satu berita besar, maklumat raja yang dikeluarkan. Kalau ibaratnya kalau misal sihir itu fiktif ya nggak ada, ya masa ada aturan Sekuat itu. gitu gitu. Iya. Iya, kemudian mungkin ini Mas dalam berikutnya adalah dalam Serat Centini. Nah, dalam Serat Centini di abad ke-18 hingga 19 ini, di situ juga ada beberapa cerita ataupun penggambaran yang menjelaskan tentang ajian-ajian yang di sini bersifat untuk ini pengasihan, gitu. Seperti halnya ajian jalan goyang di situ atau Semar Mesem. Nah, dituliskan di situ gitu yang salah satunya. Kemudian dalam lontar calon arang, ya, atau lontar leak gitu, di mana ada sinkronisme antara budaya di Jawa dengan di Bali, di mana leak ataupun dari calon arang ini kan berasal memang dari Jawa tapi dibawa ke Bali. Di situ dijelaskan bahwa bagaimana seseorang ini bisa memberikan satu kemampuan melampaui dari kemampuannya atau adikodrati dengan menyatukan diri dengan ruh ataupun entitas gaib astral yang bisa menguasai beberapa hal. Salah satunya bisa menyelakakan, bisa untuk pertahanan diri, kekebalan, atau bisa terbang, itu bisa membakar diri dan macam-macam itu dijelaskan di situ, Mas. Salah satunya. Jadi kita ambil dari prasasti dari prasasti Mantyase, kemudian dari Serat Centini, kemudian dari lontar leak. Dari dari itu misalkan. Ini berarti memang kebudayaan kita dari dulu itu sudah mengenal ilmu-ilmu sihir ini. Ini berarti. Nah, kalau kita lihat dari beberapa unggahannya dari Om Hao, itu kan sering juga ke luar negeri. Nah, apakah di luar negeri juga sama menafsirkan sihir dan lain-lain itu? Apakah mereka juga ada seperti itu, Om? Iya, ini kita ambilkan misalkan kalau wilayah Asia Tenggara jelas Thailand tuh sama, nggak jauh berbeda ya. Jepang pun juga sama misal, tapi Eropa ini, misal kita lihat Eropa Barat ya. Di sini mungkin Eropa Barat adalah misalkan kita ambil Belanda, Jerman, kemudian Prancis itu. Sebenarnya kalau kita sebutkan sama Mas, percaya nggak percaya. Jadi ada orang yang mempercaya itu, ada orang yang tidak mempercaya itu. Nah, di Eropa sendiri sebenarnya atau dunia barat, bahwa kalau melihat tentang entitas astral atau sihir ataupun hal gaib, itu mereka biasanya mengaitkan ini dengan istilah penyihir atau witches. Gitu. Ini yang pertama. Yang kedua okultisme. Gitu. Dan yang sedang berkembang adalah demonik ataupun satanik gitu, Mas. Gitu. Kalau mungkin ke arah Eropa Tengah atau Eropa Timur kan ada kaum gypsy. Itu sampai sekarang masih berkembang kepercayaan itu? Masih. Mereka masih percaya di abad ini? Masih Mas. Iya, bahkan saya pas ke Belanda, saya tinggal di kota Amsterdam di situ, kita diskusi ya dengan tetangga atau beberapa yang kita kenalan gitu. Kita tanya dengan beberapa hal itu, mereka mempercayai itu. Mereka menyebutnya spirit atau ruh halus biasanya gitu. Bahkan mempercayai beberapa tempat-tempat bangunan-bangunan kuno, apalagi yang bersejarah, di situ tersimpan spirit-spirit orang mati, mereka sebutnya gitu. Di Belanda tuh? Di Belanda. Termasuk gini Mas, ada satu cerita unik juga, apartemen tempat kita tinggal itu, kita menempati satu tempat di tahun 1895 di situ, di lantai atas ada ruang kosong. Saya sama istri waktu itu, kita cocok-cocokan bahwa di situ kita sepakat ada entitas genderuwo.
yang menempati bangunan kosong. Genderuwonya hijrah ke Belanda. Mungkin serupa mungkin kalau gini kita samakan kayak kucing, Mas, atau burung. Jadi ada gitu menyerupai. Jadi sosok ya mungkin pandangannya adalah sosok menyerupai orang tinggi besar berbulu gitu. Itu mendiami ini, Mas, gudang di situ. Gitu. Dan orang barat juga spirit dalam artian mereka kadang mendatangi beberapa tempat-tempat memang, Mas. Bahkan pernah bilang, sebenarnya kamu kalau di sini, kalau mungkin prekognisi ya melihat ke depan itu atau mentafsirkan tentang sesuatu yang terjadi, itu ramai ketika nanti menjelang Euro atau Piala Dunia. Karena banyak orang tanya untuk ngeramal. ngeramal. Berarti untuk mereka judi. masih percaya meramalan ya? Iya, untuk ini, Mas, untuk taruhan. Oh ya? Iya, tapi dengan peramal gitu. Gitu. Jadi mereka kadang menggunakan itu, Mas. Gitu. Termasuk bagaimana perhitungan tempat atau apa. Mereka ketika akan membangun mungkin ada istilah pemberkatan gitu. Pembangunannya ini memang kebanyakan mungkin individu-individu yang ada di sana itu lebih mereka ini introvert. Jadi tertutup, Mas. Mungkin apa yang mereka rasakan atau mereka lihat itu tidak diomongin kayak di sini gitu, nggak jadi bahan omongan gitu. Nggak ada obrolan tengah malam ya? Iya. Karena nongkrong jam 2 udah pasti ngomongnya horor. Iya. Termasuk ini, Mas, mungkin tempat-tempat yang pernah terjadi Perang Dunia Pertama. Itu dianggapnya angker juga? Angker, iya. Perang Dunia Kedua gitu. Sama aja berarti ya? Sama. Bahkan ada satu tempat yang dulu pernah untuk nyekap ini, diceritakan sampai sekarang nggak pernah ditinggali gitu. Jadi main ke Belanda? Insya Allah. Bareng, Mas? Iya, insya Allah. Gitu. Jadi berarti kebudayaannya hampir sama ya, Om. Ketika kayak tadi yang dijelaskan bahwa ada ketika mau bangun rumah, ada perhitungan kan, berarti sama ya, Ustadz. Kayak di kita kan juga ada tentang primbon seperti itu. Iya. Berarti Feng Shui ya kalau di China. Di Eropa ada Feng Shui juga. Mungkin lebih mempercayai tentang arsitektur, Mas. Tapi dengan perhitungan letak mungkin ya, lokasi atau apa itu. Lebih astronomi lah lebihan ya. Kalau kita hari baik ya, Ustaz. Ya hari baik itu. Kalau kita di Jawa ya, Mas. Iya, betul, terutama di Jawa. Nah, untuk ketika di luar negeri kemudian di kita sendiri Indonesia dan di Jawa sendiri itu masih berkembang ilmu sihir. Iya. Nah, apa saja sih jenis-jenis ilmu sihir yang berkembang seperti itu, Om? Baik di Jawa atau di luar negeri yang masih berkembang. Di barat, Iya, di barat. Ya. Iya, sebenarnya ini kan berkaitan dengan sesuatu hal yang tidak bisa dibuktikan secara langsung, Mas. Kalau kita melihat secara parafrasanya ya tentang sihir, kemudian itu diturunkan menjadi apa? Sebenarnya di sini ada beberapa hal. Misalkan kita bilang tentang sihir itu untuk memanipulasi ataupun untuk mencelakakan, tentu di sini ada santet. Kemudian ada teluh, yang paling kita kenal, guna-guna. Ada juga tentang pelet di situ. Nah, tentunya dalam melakukan ini semuanya berbeda-beda. Harus ada media untuk melakukan itu. Atau secara umum sebenarnya kalau kita bandingkan antara barat dengan timur, itu dua-duanya sebenarnya harus di sini ada medianya. Media itu pertama. Dan dilatar belakangi ya, atau perasaan misalkan dendam, sakit hati, balas dendam, itu paling sering banget. Gitu, secara persamaan ke semuanya. Gitu. Nah, kalau di timur, ini misal kita bikin tabel nih, misalkan di timur sendiri, perantara untuk melakukan atau mengirimkan itu, misalkan di sini menggunakan lelembut, atau buhul, atau kemudian juga jin kita sebutnya. Nah, di sana biasanya menggunakan, kalau kita sebut, media demonik, Mas. Iya, ataupun satanik. Kayak apa itu? Medianya? Darah biasanya, Mas, yang dipakai. Iya. Sama ya, di mana-mana umumnya darah. Darah, iya. Secara pengertiannya, secara penjabarannya. Nah, dalam kasus lainnya tentunya sama. Itu. Misalkan di sini dilakukan, kalau di barat disebutnya penyihir, di sini bisa praktisi, bisa dukun, gitu. Nah, penyembuhannya masih juga ada di sini. Misalkan seperti yang aktivitas Mas Ustadz Maizar, seperti ruqyah kalau di sini secara syariat Islam. Kemudian ada mungkin mandi kembang, mandi air garam, buang sial gitu kalau di timur. Kalau di sana mungkin seperti pemberkatan,
pembersihan gitu. Terus Eksorsisme ya. eksorsisme itu juga, kemudian ada pembersihan jiwa gitu. Jadi sebenarnya sama Mas gitu hal-hal ini. Cuman kalau kita lihat sihir dan santet itu secara dari dalam budaya dari dalam sendiri, sebenarnya ini satu kemampuan yang itu sifatnya eksoteris, jadi tertutup dan diturunkan. Jadi hanya orang-orang tertentu kemudian yang menguasai ini dan sifatnya sangat-sangat rahasia. Dan bukan ilmu pasti ya. Bukan ilmu pasti. Kalau matematik atau apa kan ilmu alam kadang ya dia pasti gitu ya. Iya. Dan kemudian kalau kita melihatnya secara dari luar, memang tidak ada secara khusus atau secara riset laboratorium yang bisa membuktikan itu. Gitu. Jadi kemungkinan bisa mengarah secara pseudoscience. Gitu, tidak bisa dibuktikan. Tapi kalau kita ambil ya dari penjelasan pertama itu, bahwa ini terbagi menjadi dua, Mas. Namun kedua-duanya secara empiris bisa dibuktikan atau bisa kita lihat di mana orang ini memiliki satu hal yang di luar dari kemampuan sakitnya gitu. Misalkan seseorang yang mengeluarkan benda tajam atau tiba-tiba suara berubah, menguasai bahasa-bahasa asing yang dia tidak tahu, darah keluar gitu. Nah, ini yang secara empiris bisa dilihat secara panca indera, Mas. Dari persamaan itu gitu. Itu dokter Sagiran kan gimana itu paku beton di sini. Di siku itu, Mas. Sudah pernah collab sama beliau? Pernah. Iya. Itu kan paku paku beton itu di sini melintang. Dari mana? Padahal udah habis dioperasi itu. Nggak bisa dinalar. Kalau di kan ya ini ya harus ada luka. Kalau Iya. misalkan dia Dimasukkan. ya memiliki satu kelainan jiwa atau apa, tapi kalau misal ketemu di lambung atau di usus, ada apa kan mungkin nelan ya. Iya. Logikanya misalkan gitu, karena tidak memang secara luar itu atau kan ada emik dan etik gitu ya. Kalau secara etik nggak bisa kemudian kita mensimpulkan itu karena secara deteksi atau diagnosis laboratorium memang nggak ketemu, Mas. Nggak ada, bahkan dokter pun nggak tahu ini sakitnya apa kadang gitu. Gitu. Tapi secara empiris memang nampak itu. Kadang secara medis pun bisa terdiagnosa itu, Mas. Iya. Bahkan mungkin setelah cek lab, cek patologi klinis, ada itu penyakitnya, tapi ditumpangi. Ada yang ditumpangi, diperparah gitu. Nah, kalau kami biasanya dari sisi praktisi ruqyah, kita pakai metode ruqyah diagnostik. Jadi kan misal nih, orang sama-sama punya TB paru. Sama-sama mungkin muntah darah. Tapi yang satu ini di ruqyah reaksi, kejang, teriak-teriak, terus dia mengamuk, yang satu diem aja. Berarti yang ini kan ada permasalahan ini. Yang dia sampai reaksi keras seperti itu. Jadi apa ya, itu bukan sebuah sugesti atau apa. Dia juga nggak tahu, itu nggak bisa ngontrol sendiri kondisi-kondisi yang semacam itu. Nah, itu di barat nih, Mas. Pernah orang barat tuh ada yang kesurupan nggak sih sebenarnya? Ya, kalau sebenarnya itu dari beberapa cerita ada, Mas, gitu. Cuman memang tidak ke publish gitu. Ya mungkin ada beberapa orang yang memikirkan itu tentang logika atau permasalahan dia secara psikis gitu, mungkin sedang dalam tekanan jiwa atau mungkin dalam pengaruh obat. Yang paling banyak kalau di sana tentu pengaruh ini ya, minuman keras, obat-obatan terlarang kalau kita sebut bius atau sedang terjadi permasalahan. Namun mereka beranggapan bahwa mereka yang bersinggungan langsung, misalkan kita sebut dengan tempat yang dijauhkan, tempat yang terkutuk, atau tempat yang terlarang, dan mereka mengalami itu, mereka merasa mengalami gangguan roh halus, kita sebutnya gitu. Jadi nggak jin, nggak setan, nggak jin, nggak makhluk asal, nggak. Biasanya mereka nyebutnya itu roh halus. Roh halus. Iya, kejadiannya itu. Tapi intinya sama enggak dengan kesurupan itu? Sama ya? Masih ya. Saya lupa ada di artikel atau apa itu menceritakan tentang penelitian orang yang kerasukan itu sampai bertahun-tahun. Bahkan ketika dieksorsis dia bisa kejang, dia bisa kejam gitu, Mas. Itu melakukan perempuan itu bahkan ditaruh di satu ruang kaca, dia dilihat kelainan kejadian-kejadiannya seperti itu. Kemudian kalau di dunia barat memang tidak
tidak serta-merta itu ditelan bulat-bulat gitu, atau ditelan secara mentah-mentah. Mereka biasanya menggunakan itu untuk kajian riset, gitu. Bahkan mereka juga menganalisis kejadian-kejadian itu, gitu. Termasuk akhirnya mereka seperti halnya meneliti tentang kemampuan-kemampuan manusia, seperti aura, tentang hal-hal halus, terus kemudian extrasensory perception SP itu, kemudian menganalisis foto aura itu seperti apa. Ini dilakukan juga beberapa universitas kenamaan, misalkan seperti Harvard ataupun Princeton, gitu, melakukan penelitian tentang itu. Harvard sebenarnya. Iya. Katanya indigo itu kan juga hasil penelitian kan? Iya. Nancy Antep itu ya? Iya. Dengan ESP itu. Indigo itu sebenarnya warna aura. Jadi cuman begini, kalau kita lihat di negara kita sendiri, itu sebenarnya persepsi, Mas. Bahwa indigo itu orang yang bisa melihat ini, lihat itu, bisa melakukan penyembuhan, bisa komunikasi dengan setan, gini-gini. Sebenarnya indigo itu warna aura. Ada spektrum, magico hibinio. Sebenarnya indigo kan berasal dari bahasa Spanyol yang artinya adalah ungu atau violet. Nila ya? Nila, itu yang lebih tepatnya. Tapi persepsinya orang sini sendiri gitu yang kalau orang indigo bisa lihat hantu kan gitu. Padahal itu warna aura itu. Nah ini indigo. Ini saya tulis ini makanya. Iya. Dari cerita tadi ini saya muncul pertanyaan yang agak nakal ini. Ketika orang-orang luar negeri juga bisa kesurupan, ya Ustaz. Kita itu dijajah 350 tahun oleh Belanda. Ketika ilmu santet dan itu kan kalau orang negeri bisa nggih kesurupan, berarti kan otomatis ada gangguan jin juga. Ada potensi disihir. Nah, itu ada potensi disihir. Nah, kenapa kita tidak menggunakan itu gitu? Pada waktu itu, selama 360 tahun tidak menggunakan ilmu santet atau ilmu apapun untuk mengusir penjajah. Ya, betul itu. Itu kan banyak juga yang nanya kayak gitu. Iya. Saya juga sering dapat pertanyaan itu. Sebenarnya pertama kita lihat dulu Mas, 350 tahun itu waktu yang selama itu 3,5 abad, hampir 3,5 abad itu sebenarnya satu pemahaman atau terminologi yang keliru. Dari awal tahun 1601, 1602 hingga 1799 itu masa VOC masuk, itu sebenarnya kan kongsi dagang. Gitu. Jadi di sini sebenarnya Belanda hanya dagang. Kemudian masuk Daendels, kemudian masuk Raffles, akhirnya Van den Bosch dengan sistem tanam paksa, masuklah penjajahan. Di mana menguasai itu sampai selesai itu Mas, tahun 1945, 1949. Nah, kenapa kemudian bangsa Eropa selama itu di negara kita gitu. Kita lihat dulu yang faktor pertama ini Mas, bahwa Republik Indonesia belum terbentuk pada waktu itu. Masih dikuasai oleh pemimpin daerah. Atau mafia feodal itu sangat kuat. Iya. Itu yang pertama. Jadi belum ada Indonesia. Gitu, masih ada kesultanan, masih ada keraton, masih ada wilayah-wilayah regional di situ. Nah, pinternya kolonial pada waktu itu mereka bagaimana melobi orang-orang yang ada di situ dulu. Misalkan adipati atau juga raja. Nah, ketika ini kepegang, maka rakyatnya akan nurut. Gitu. Nah, bagaimana kong kali kongnya ini VOC ataupun kolonial pada waktu itu? Tentunya elit lokal ini memanfaatkan itu untuk melanggengkan kekuasaan, pendudukan dulu. Oh. Iya, jadi kita maaf ya, kita tidak melihat secara ini itu dari sudut pandang bahwa kolonial saja yang salah, tapi juga harus kita lihat lokalnya bagaimana dari bangsa ini, kita sendiri. Iya, elit lokalnya gitu. Jadi ketika saya di Leiden University saya membahas tentang itu gitu. Jadi ya nggak 100% kolonial juga gitu. Ini yang pertama itu Mas. Kemudian mereka pun elit lokal ini itu bagaimana memeras sebenarnya warganya sendiri. Entah itu bebas pajak, tapi mereka harus kerja. Hingga tercipta istilah kerja paksa. Betul nggak ada istilah kerja paksa? Misalkan suatu daerah, oke, kamu kerja di sini, tapi tidak kita pungut peti atau pajak yang gede. Nah, sekarang juga pajaknya besar. Gitu. Jadi mereka bebas pajak itu, tapi dipekerjakan. Dipekerjakan, Mas. Yang memang nggak dapat upah, tetapi bebas pajak kan sama aja nggak. Kita harusnya kena
kena pajak. Misalkan 10% tapi ini enggak kan, Iya. kita nggak dipotong tapi nggak dibayar wes, tapi kan sama Mas, Sama, iya, hitungannya betul. sama. Tapi suruh kerja ya. Betul kerja, kemudian mereka membeli komoditas pertanian dengan harga murah dijual ke Eropa dengan harga mahal. Ya dapat keuntungan siapa? Elit politik juga, elit lokal, elit politik untuk lokal. Londo ireng itu ya berarti. Iya, itu salah satunya. Ireng. Yang kedua, tentunya Belanda tahu betul mereka memanfaatkan yang namanya divided impera. Jadi politik adu domba, di mana isu SARA itu sangat kuat Mas dipakai pada waktu itu. Termasuk kalau mungkin Mas pernah dengar ini, Ustadz Abdul Ghafur atau Dr. Snogongaya yang ada di Aceh, itu kan memanfaatkan untuk penelitian itu. Bagaimana Nyuwun Sewu ketika Kepulauan Indonesia sendiri itu bisa diadu domba dengan isu agama, misalkan gitu, fanatik dengan satu agama. Itu. Yang berikutnya, kalau kita lihat secara metafisik nih Mas ya, secara spiritual pada waktu itu, tentunya begini, banyak juga ahli-ahli spiritual pada waktu itu, ataupun kita sebut dukun atau paranormal, itu yang mereka disewa oleh Belanda, golongan mereka. Karena divided impera itu. Gitu. Belanda nyewa tukang santet. Iya, atau mereka yang bisa sihir itu. Karena Belanda ketika ke sini mereka mempelajari semuanya. Buat apa tuh tukang santet di... Ada satu ini Mas, ada satu kisah ya, yang itu tertulis dalam ini apa? Babat Juwana atau Babat Lasem gitu. Di daerah Pati, di mana waktu kejadian geger pecinan pada itu di awal abad ke-18, di antara Rembang dengan Juwana Pati itu terpisah satu sungai. Di situ di daerah Pati sendiri itu Belanda menggerakkan beberapa ahli-ahli ilmu hitam. Wow. Untuk melawan barisan dari santri, kemudian kiai, dari orang Jawa, orang Tionghoa pada waktu itu. Untuk melawan itu, Mas. Gitu. Bahkan di situ dilihatkan ada apa? Pisau apa ini? Belati apa golok yang terbang sendiri gitu. Kejadian di situ. Oke, peristiwa sambit gitu ya. Iya, modelnya seperti itu, Mas. Itu saya lupa di anunya berapa, Mas, cuman dijelaskan itu. Di apa Babat Juwana atau Babat Lasem itu ada tentang perlawanan yang ternyata di pihak yang ada karena kan waktu itu pusat dari semuanya di Karisdenan Pati. Itu Belanda sendiri mengutus itu orang-orang untuk menghalau mereka yang datang itu. Berat jawara yang punya ilmu hitam gitu ya. Iya, jawara-jawara itu. Jadi sebenarnya juga faktor-faktor pengkhianatan juga, Mas. Itu yang terjadi misal dari Tumenggungnya sendiri, adipatinya sendiri. Karena mereka ingin punya kekuasaan dan dapat banyak uang pada waktu itu. Wah, menarik banget ini. Ini yang membuat terjawab ya. 350 tahun tanda petik ya. Itu kenapa dijajah ya sebenarnya berakar dari dalam dulu kita lihat. Gitu. Bagaimana kalau waktu itu bersatu, misalkan kita sebut waktu penyerbuan Sultan Agung ya dari Mataram ke Batavia pada waktu itu. Seandainya waktu itu Temenggung Indronoto tidak membocorkan sanksi militer ataupun lumbung padi yang ada di sekitaran ini kepada VOC pada waktu itu, sejarah akan berubah. Kepulauan Indonesia tidak akan dijajah oleh Belanda, kasarannya gitu. Itu gara-gara pengkhianat ya. Sampai zaman sekarang juga masih banyak pengkhianat, koruptor itu. Iya, ya elit lokal. Sebutnya pinggir jurang. Ini teman-teman Bincang Rukyah nih, jadi sudah terjawab bahwa sebenarnya bukan tidak mempan, tapi mereka juga punya backingan ya, punya backingan dari mereka-mereka yang ahli dalam bidang ilmu hitam yang melindungi mereka juga. Justru malah orang ilmu hitamnya berpihak ke Belanda. Iya, gitu kan. Karena orang-orang Belanda kan gitu sih. Karena dibayar ya. Iya, betul. Iya, karena waktu itu kan kayak ada Jian Rawa Rontek, itu barang kan ada kalau kita lihat mungkin film-film lama ya, misalkan kayak apa? Pitung. Disi Pitung, Joko Sembung. Iya. Itu kan sebenarnya ya memang film-film apa narasi sejarah tapi fiktif sebenarnya, tetapi itu kan tentu diambil dari beberapa kejadian-kejadian, Mas, yang dirangkum sebenarnya. Kayak ini Ustaz, Raga Semangsang. Ya. Nah, itu kan ceritanya alun-alun itu kan. Ya, makam alun-alun itu kan ceritanya
jawara yang punya ilmu rawa rontek. Rawa rontek. Yang Oh gitu. Iya, Ustaz. Saya dulu dengernya Raga Semangsang itu pilot kapal terbang ditembak jatuh terus temangsang. Bukan ya? Bukan, Ustaz. Jadi kalau saya dengar dari sejarah itu seperti itu, Ustaz. Jadi mereka itu jawara yang punya ilmu rawa rontek, makanya yang dimakamkan itu kalau tidak salah kepalanya. Yang di yang di pertigaan itu. Pertigaan ya. Dari arah alun-alun ke timur. Itu kalau tidak salahnya, Ustaz, itu yang dimakamkan kepalanya. Nah, raganya itu yang digantung. Makanya dinamakan raga semangsang. Ya. Karena katanya kalau sama-sama menyentuh tanah, hidup lagi. Menyatu lagi. Oh iya? Iya. Katanya begitu ya. Iya. Rawa rontek tuh kisahnya gitu Mas Adian. Kayak Majin Buu ya. Nah, berbicara tentang santet dan sihir nih, Ustaz. Kalau dari ini kan tadi kalau pihak Belanda punya dekingan. Nah, kalau di kita itu ada nggak sih orang-orang yang gampang terkena sihir, santet atau apapun itu, Ustaz? Ada ciri-ciri khusus nggak, Ustaz? Kalau penjelasannya Ibnu Qayyim al-Jauziyah, itu sihir lebih mudah kena ke wanita, anak kecil, sama orang-orang yang kurang ilmu, kurang pakai logika. Ya, yang jelas mereka itu mudah ketika calon korbannya itu secara psikologisnya lemah. Itu Quran menjelaskan bahwa Nabi Musa saat duel sama penyihir-penyihir sewaan Fir'aun kan yang dibangun dulu adalah psikisnya Nabi Musa yang sempat keserempet rasa takut itu kan. Baru ketika beliau kokoh lagi, berani lagi, disuruh melempar tongkat. Jadi sebenarnya itu ada sebuah hikmah atau faedah yang bisa kita sampaikan ke orang-orang yang lagi berjuang melawan serangan sihir itu, ya perbaiki dulu dari sisi internalnya. Nanti ketika kuat secara spiritual, secara batin, ya tentu dengan tauhid, ya kan, dengan zikir sesuai sunnah, sholat 5 waktu di masjid, sholat 5 waktu jangan bolong lah itu ya. Itu nanti akan memperkuat benteng-benteng itu. Dan kan selain formalitas ritual ibadah yang sudah diwajibkan itu juga ibadah batin ini jangan lupa. Sabar, ikhlas, istiqomah, maafin orang, ridho terhadap keadaan, itu juga penting. Itu yang paling mudah. Yang orang-orang yang mudah kena sihir itu orang-orang yang tipe-tipe seperti ini. Yang saya temukan di lapangan. Kalau dari ini Om Hau, dari kebudayaan Jawa, itu ada nggak orang-orang yang mudah terkena sihir itu yang seperti apa? Karena kalau kita lihat nih di beberapa media sosial itu banyak influencer yang sekarang menantang. Ya, menantang. Coba santet saya atau coba apa saya gitu, Om Hau. Itu bagaimana? Iya, orang yang muda ya. Kalau ini misalkan dulu itu kita dikasih tahu bahwa jangan tidur sore-sore. Maksudnya maghrib atau habis asyar itu. Kemudian tengah malam juga kalau bisa terjaga, mungkin seperti bertafakur, zikir gitu ya. Bangun malam. Terus tidur di bawah ini lutut. Ya. Untuk beberapa orang yang gampang tertidur di mana aja, terutama gampang tidur di pas maghrib, waktu maghrib, atau tidur di atas kasur itu yang gampang kena, Mas, karena tidak nyentuh tanah. Karena kalau kita sebutnya dulu itu bahwa energi yang dikirimkan itu dia bersifat listrik, sehingga ketika di bawah akan netral terkena tanah. Grounding. Ya, bahkan ada beberapa orang yang saking seringnya kawasan itu terkena, mereka akhirnya memilih tidur di atas tanah atau di atas pasir. Gitu, memilih tidurnya itu. Yang berikutnya adalah mungkin seseorang yang pernah pernah menyakiti seseorang lain. Entah di sini perebutan tentang asmara, perebutan harta, kedudukan atau jabatan itu. Biasanya mereka tersugesti untuk itu. Misalkan mau pernah mengalami apakah pernah orang yang mengalami ini sakit hati kemudian dia balas dendam gitu, Mas. Tapi kebanyakan memang mereka yang kurang tirakatnya atau ikhtiar ini ya, termasuk disarankan pas weton atau berpuasa gitu. Kalau perempuan bagaimana, Om Hau? Karena kalau menurut tafsir Ibnu Qayyim al-Jauzi itu wanita mudah terkena sihir. Karena di kebudayaan Jawa kan
banyak ilmu-ilmu santet sihir itu yang dikirim lewat pawon. Iya, Nah, dapur. lewat Iya, dapur, iya. pawon. Nah, itu kan juga tempatnya Perempuan. Perempuan. Nah, itu bagaimana, Om Hao? Iya, salah satunya perempuan tentu ada siklus datang bulan. Itu salah satunya kondisi. Iya, PMS talang merah itu. Itu pas kondisi pas lemah. Itu, dan juga perempuan mengandung, itu juga salah satunya yang sangat mudah masuk ya. Kemudian kalau kita lihat dari perbandingan gender sendiri, laki-laki lebih ke logika, berpikir, perempuan lebih ke perasaan. Nah, perasaan ini juga gampang sekali tersugesti atau terpengaruh. Gampang mikir lah, ibarat kata gitu. Nah, terkadang masuknya sesuatu hal itu memang tidak kemudian kita salahkan ini semua karena sihir atau santet. Tetapi bagaimana dari secara dampak psikologinya. Nah, psikologinya akan mempengaruhi secara imunitas, Mas, secara medis. Sehingga imunitas menurun, sakit. Nah, orang akhirnya seseorang yang sebenarnya tidak menyantet, tapi memberikan ancaman atau memberikan satu teror, orang ini kemudian kena itu seolah-olah dia menyantetnya. Itu juga bisa. Gitu. Karena ada kajian sendiri tentang fenomena-fenomena ini ya, tersebut pembantaian dukun santet di Jawa Timur pada waktu itu tahun 98, itu ada sebab musababnya, Mas. Apa itu? Faktor-faktornya. Misalkan waktu itu ada 4 hal yang ini ya, yang masuk kenapa ini bisa terjadi. Memang dari politik sendiri, propaganda dari politik yang membuat itu, aksi balas dendam dari tahun 65. Jadi yang diduga pada waktu itu yang menjadi korban keluarga dari PKI misalkan, akhirnya mereka membalik itu. Yang berikutnya adalah selain untuk memperkeruh, pada waktu itu juga intimidasi yang dilakukan. Jadi ada keributan, jadi cekcok kecil yang akhirnya membuat itu. Yang terakhir adalah ditumpangi oleh beberapa oknum. Gitu. Karena sebelum tahun 98 itu memang banyak sekali orang yang gaya-gayaan itu bisa melakukan praktik ini, sihir atau ilmu hitam itu. Tapi semenjak tahun 98, karena mereka yang menyatakan untuk itu akhirnya hilang, itu atau diciduk atau apa, akhirnya itu hilang, Mas. Nggak pernah. Jadi orang nggak akan terang-terangan seperti waktu itu. Nah, kalau kita lihat secara bahwa praktek ini itu esoterik ya, jadi sangat tersembunyi, dilakukan dengan khusus. Orang yang bisa melakukan itu adalah orang yang memiliki satu tingkat kerahasiaan yang sangat tinggi. Tidak kemudian menyampaikan dengan terang-terangan, apalagi sekarang yang ada undang-undang hukum pidananya. Ketika orang menyatakan bahwa dirinya melakukan itu atau bisa dia kena hukum. Tapi kalau tidak, itu tidak bisa dibuktikan, Mas. Berarti WA, ancaman, tas santet kamu itu bisa dijadikan alat bukti untuk dipidanakan ya? Iya, karena ancaman. Tindak tidak menyenangkan atau meneror gitu. Atau orang yang menyatakan dirinya bisa. Entah di sini bilang ini aku akan santet atau saya bisa, atau dia iklan bisa menyantet itu bisa, Mas. Tapi kalau itu kemudian dilakukan tertutup, kemudian ini benar-benar terkena dan siapa itu nggak bisa. Gitu. Sehingga ini menjadi banyak praktek-praktek orang yang tidak bisa tapi ngaku-ngaku bisa, atau dukun santet palsu. Itu banyak juga merebak, Mas. Jadi berkata dari 1.000 orang mungkin hanya 1 yang benar-benar bisa melakukan itu. Dan itu pasti orangnya tertutup gitu. Tertutup. Tidak karena, mungkin. Iya, dan mereka biasanya mendiami tempat-tempat yang sangat tersembunyi. Karena dalam praktek untuk bisa melakukan itu tentunya menggunakan beberapa syarat-syarat yang tidak lumrah. Misalkan dia harus menyendiri, harus puasa berhari-hari, bahkan ada yang tidak boleh mandi, bahkan ada beberapa yang tidak boleh kena air wudhu misalkan. Jadi harus ada perjanjian dengan setan atau jin untuk melakukan itu gitu. Jadi tidak semudah itu, Mas. Dan ada resiko juga kan ya, Mas? Iya, pasti ada resiko juga. Resiko diserang balik atau setannya itu malah ganggu dia. Iya, dan itu kalau ketahuan warga pasti pasti akan dihabisi secara hukum adat. Sehingga ini menakutkan bagi orang-orang yang akhirnya ngaku-ngaku sebenarnya gitu, Mas. Tuh, ada dukun santet pasti dihabisin, Mas, kalau zaman sekarang atau zaman itu gitu. Jadi sanksi sosial kalau misalnya di sebuah desa atau RT ketahuan nih, oh ini tukang santet, nanti ada orang sakit,
Nanti dihubung-hubungin sama orang Iya, ini. iya. Resikonya kan itu kalau ketika dia sampai naik ke permukaan gitu ya, Mas. Iya. Apalagi secara maaf ya, berpikir beberapa orang yang tidak memikirkan secara kritis, yang gampang provokasi, itu gampang banget, Mas. Dia mungkin hanya misal menggunakan pakaian etnik gitu disangka dukun, ini ada orang sakit, nggak ada diagnosisnya, nggak tahu itu kenapa, walaupun itu sakit medis, tapi orang nggak tahu. Ini bisa ini dibantai gitu. Orang Karena punya keris, Ustaz. Nanti dikira dukun. Oh iya. Kita juga punya. Nah, ini tadi santet nih. Iya. Kalau di Jawa itu kan ada dua definisi sihir, dua definisi besar, Ustaz. Itu ada memisan bentet dan memisan kantet. Santet, iya. Nah, kalau sekarang yang kantet ini, Iya. atau ilmunya biasa disebut dengan Pelet. Pelet, iya. Nah, itu juga sama atau beda dengan santet itu? Iya, kalau di sini sebenarnya deskripsinya adalah kemampuan untuk memanipulasi atau juga untuk seperti halnya menghipnotis seseorang. Sebenarnya pada awalnya ini seperti pengasihan. Nah, pengasihan ini membedakan, Mas, sebenarnya. Kalau pengasihan itu bagaimana seseorang melihat satu individu ataupun suatu tempat itu biar punya welas asih. Jadi kalau kita lihat kayak pesugihan, pengwarisan, dan pengasih nih, Mas. Misalkan ini ada di satu tempat orang jualan nih. Nah, kalau pengasihan dengan pelarisan, misalkan pelarisan ini tentu menggunakan satu media untuk laris. Misalnya jin yang ditaruh di depan. Tapi kalau pengasihan ini bagaimana kita welas asih? Misalkan kita mau beli permen, kita ngeliat di sini kok ini ibu-ibu kayaknya sehari nggak laku atau apa, akhirnya kita beli di situ. Tapi kalau ini kok kita kayak terulang-ulang tapi secara hipnotis atau secara alam bawah sadar kita yang pengennya ke situ, baik secara bayangan atau secara mimpi, sehingga memanipulasi pikiran secara energi metafisik gitu, Mas. Nah, pelet itu sistemnya sama seperti iya, jadi lebih memaksakan kehendak secara hati gitu, dipaksakan. Tapi ibarat kata mendapatkan raganya tapi tidak mendapatkan hatinya gitu. Nah, biasanya di sini ada masanya atau kita sebut seperti masa expirednya gitu, berapa hari sekali. Iya, habis itu kok ingat ya saya kok gini, saya nggak mau gini. Biasanya orang istilahnya gitu. Nah, adakah kayak tadi santet itu kan ada ciri-ciri orang yang mudah terkena. Nah, kalau pelet ini juga ada atau tidak, Om? Iya, sebenarnya hampir sama juga. Hampir sama. Terutama waktu maghrib dan tengah malam itu, dan tengah siang. Misalnya kalau maghrib ada seseorang yang capek kemudian tertidur atau apa, itu gampang sekali ditarik atau gampang sekali di ini. Karena saya pernah menelusuri tentang hal itu, bagaimana seorang praktisi yang tahu tentang hal ini menceritakan bahwa ketika kita tertidur, itu makanya ada empat bagian dari tubuh kita ini, atau korin dari tubuh kita ini, atau dalam bahasa sukma ya, atau dalam Jawa disebut sedulur papat limo pancer, itu keempat-empatnya akan keluar. Nah, ini kemudian bagaimana pelaku itu mengambil salah satunya saja, kemudian diganti dengan satu sugesti, satu manipulatif, atau sesuatu yang bisa menyelakakan kemudian dikembalikan lagi. Nah, ini berhubungan dengan tadi disebut sukma. Iya. Apa sih itu sukma, Om Hao, kalau dari definisi ini? Iya, sukma kan sebenarnya berasal dari frasa Sanskrit ya, suksma, dan juga kemudian bergeser ke frasa Jawa kuno, sukma, itu yang berarti ada sesuatu yang halus atau inti, iya, atau inti diri kita sebutnya gitu. Nah, kalau kita lihat manusia ini kan terbagi dari beberapa elemen sebenarnya, elemen raga, kemudian juga ada elemen nyawa, kemudian ada elemen yang paling dalam adalah sukma. Nah, kalau raga ini memang itu secara fisik, yang itu ada waktunya. Nah, elemen nyawa ini yang menggerakkan itu, atau energi dari si raga itu. Sementara ada satu elemen lagi yang paling dalam, yaitu sukma. Sukma itu adalah elemen inti yang sifatnya dia abadi, kekal, gitu. Karena ini meninggalkan sesuatu hal yang fana. Nah, kalau sukma sendiri itu karena dia berasal dari sesuatu yang dalam, yang halus, atau ruh yang paling halus, sehingga kalau kita lihat sendiri berarti entitasnya
dia langsung berhubungan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Gitu. Sementara yang dimaksud itu kalau mungkin terambil atau apa, itu adalah spirit-spirit yang lain, Mas. Atau seperti Sedulur Papat Lima Pancar, atau korin dari seseorang. Sehingga kalau ada orang meninggal ini, oh ini masih nyawanya ataupun orangnya kembali, itu sebenarnya lebih mengarah pada korinnya. Oh, korinnya. Iya, kan semuanya kembali. Gitu. Ini dari pandangan sudut pandang ahli tafsir ya. Sukma itu kan istilah apa? Sanskerta itu ya Mas? Iya, istilah ini lokal. Kalau Jawa kunonya. Kalau di Quran itu sukma lebih masuk ke nafas, jiwa. Jadi kullu nafsin dha'iqatul maut. Nah, itu nanti ada ayat 42 surat Zumar. Itu ayat yang menerangkan pertemuan ruh orang yang sudah meninggal dengan ruh orang yang masih hidup. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah mewafatkan ruh orang yang sudah meninggal, ya, dan orang yang masih hidup ada pada waktu tidurnya. Allah nahan ruh-ruh orang yang sudah meninggal, wa yursilul ukhra ila ajalin musamma, dan yang lain itu dikembalikan lagi ke jasadnya sampai waktu yang sudah ditentukan, sampai waktu ajalnya itu. Nah, di tafsir Qurtubi itu menerangkan bahwa ada waktu pertemuan antara roh orang meninggal dan roh orang yang masih hidup. Roh orang yang masih hidup ini namanya sukma, disebutnya dengan nafas. Adapun yang sudah meninggal disebutnya dengan ruh. Jadi nafas ini sukma yang bisa keluar masuk, tapi orangnya masih hidup, kayak orang koma, orang kesurupan itu. Kemudian orang apalagi tidur, ruh kehidupannya masih ada, ruhnya ada, tapi nafsnya melayang. Dia bisa pergi kemana-mana. Kalau saat tidurnya dia jaga wudhu, jaga doa-doa, dijaga sama Allah. Bahkan ada pendapat diangkat ke langit sehingga dia melihat mimpi-mimpi yang benar. Namanya ru'ya, bukan ruqyah, tapi ru'ya, mimpi yang benar. Sebelum masuk, di ambang-ambang nih, di awang-awang sebelum masuk ke jasad lagi, menyatu lagi, di situ peran setan nyamber-nyamber tuh. Sehingga ada istilahnya mimpi buruk, dibikin sedih, dibikin takut, gelisah, itu di fase itu. Nah, ada lagi pendapat yang mengatakan ada ruh yaksoh, ruh sadar. Yaksoh kan artinya sadar, begini kita lagi sadar. Ada ruhul hayah, ruh kehidupan. Ruh kehidupan selama dia masih ada, kita masih hidup. Walaupun ada orang koma, dia nggak sadar, tapi dia hidup. Ruh kehidupannya ada, ruh kesadarannya melanglang buana kemana. Termasuk ada orang yang disihir, dia hidup, tapi diganti sosoknya, Mas Al. Jadi ruhul yaksohnya ini atau yang disebut dengan sukma ini diambil, diculik. Itu ada beberapa titik-titik tertentu dalam anatomi tubuh manusia, khususnya di otak, itu yang ditekan sama setan di situ. Nah, itu diambil, dimasukin ke dimensi-dimensi mereka. Nanti yang gantiin apa? Ya jin. Suruhan-suruhannya gitu. Kalau di Jawa gimana? Iya, jadi hampir sama tadi, Mas, bahwa ketika masa-masa tertentu, misalkan tengah malam atau maghrib, kan deskripsi dari beberapa halus tubuh itu kan keluar. Ini yang diambil diganti, memang seperti itu cara kerjanya. Karena ada 4, misalkan kita sebut pengiring kita, itu Sedulur Papat Lima Pancar itu, seandainya diambil 1, kemudian 2 itu udah linglung dalam arti gila, macam-macam. Kalau habis semua ya udah kosong menjadi seperti hilang ingatan atau gangguan jiwa. Nggak lengkap. Kalau orang bilang kan orang genep gitu. Kalau orang Jawa bilang itu. Konsep kerjanya sama, Mas. Mungkin terminologi kata aja sedikit berbeda gitu, tapi sama secara penggambaran, secara kajian di pandangan Jawa. Secara semantis memang beda lah ya. Istilahnya di Quran sebutannya nafas, ruh atau ruhul yaksoh, ruhul hayah. Di Jawa sukma. Ya, tapi sukma ini bukan ruh kehidupan. Jadi kalau bisa dibilang sukma ini ya yang bikin kita sadar bisa ngobrol kayak gini gitu. Ini bisa melayang ketika manusia itu lagi dalam kondisi pingsan atau setengah sadar. Kita lihat fenomena ada janin-janin yang hilang. Janin-janin yang hilang ketika usia kandungan berapa kemudian tiba-tiba hilang. Itu apakah yang diambil adalah janinnya atau hanya
itu tadi sukma atau ruh atau apa, Ustaz? Ya, sebleger-blegernya, sebadan-badannya bisa diambil sama mereka. Ya tentu pakai teknologi alam mereka ya. Nah, dalam ilmu Jawa itu bagaimana mau tentang kaitan ini, Ustaz? Ya itu praktek ilmu pujon itu, Mas. Oh, pujon. Ilmu pujon. Ilmu Apa namanya? Ilmu pujon, Mas. Pujon. Praktek ilmu pujon. Apa itu? Itu apa? Pencurian janin di kandungan. Itu. Tapi memang kalau secara medis memang ada istilah hamil anggur ya, dan ada juga hamil di luar kandungan. Tapi kalau kemudian sudah di atas 7 bulan, udah hamil tua, kan sesuatu hal yang mustahil. Kalaupun nyun sewu kemudian mit-mitnya gugur, itu kan ada wujudnya, ada zatnya. Ketuban yang pecah atau Ketuban apa pecah gitu ya. atau itu keluar, kemudian dilakukan pembersihan kirat atau apa, kan ada, Mas. Ini apa? Mayat janinnya, atau janinnya yang keluar itu kan ada. Nah, ini kemudian hilang dan rata. Itu memang tidak bisa dijelaskan, Mas. Ini secara medis ataupun secara logika juga nggak akan sampai. Tetapi di beberapa praktik memang ada seseorang yang sedang hamil, kemudian dia waktu jalan, entah ke pasar atau di jalan ketemu siapa, bahkan sedang pijet ibu hamil, kok kandungannya ada yang ngelus-ngelus. Mungkin dengan orang yang nggak dikenal atau orang ini. Oh iya. Iya, dilus-lus gitu, Mas. Kemudian malamnya hilang. Tiba-tiba kok rata, bukan karena orang melahirkan kan nggak langsung rata, Iya, tiba-tiba benar. rata gitu. Nah ini memang ada praktek tentang hal itu gitu. Nah, itu dipraktekkan untuk apa namanya? Dipindahkan, Iya. ya, dipindahkan atau untuk ritual yang lain, Om Ho? Bisa dua-duanya. Bisa memang diambil dicuri untuk ritual tertentu. Ada juga yang sesuai request, misalkan praktisi ilmu pujon ini kedatangan klien yang misalkan lama nggak punya keturunan atau apa. Ngambil misalkan dari janin tempat lain, tetapi memang tidak semua kemudian itu bisa berhasil, Mas. Jadi ada beberapa yang ketika janin itu diambil, tentunya menggunakan satu perantara, entah di sini jin ataupun setan yang melakukan itu, setan pujon atau pujin ini yang melakukan itu. Terkadang ada yang mereka tidak cocok dengan calon orang tuanya, entah golongan darah misalkan, ataupun tidak cocok dengan suku, ras, atau apa, ras biasanya. Nggak cocok itu. Jadi nolak. Ada yang seperti itu juga. Kalau nolak hilang atau balik lagi? Hilang. Bahkan ada dulu satu cerita, karena ada kajiannya itu, Mas, bener ya, Mas, gitu. Dari beberapa, kalau seperti ini kan dilakukan dengan survei ya, ataupun dengan interview orang. Bahkan ada yang lahir tuh anaknya memiliki perbedaan warna kulit yang sangat mencolok. Gitu. Dalam artian tidak kemudian rasis ya, tetapi ada yang perbedaan secara postur, secara kulit, secara karakter, bahkan golongan darah yang tidak sama sekali, yang jauh berbeda. Itu yang dianggap itu adalah praktik ilmu pujon, tetapi sekali lagi kita melihatnya secara kajian etiknya, kalau tadi epistemologinya seperti apa, itu tidak bisa dibuktikan secara etiknya, iya. Gitu. Tapi secara empiris bisa ketahuan. Karena bisa kita lihat dengan mata orang banyak kan, secara kolektif gitu. Dan tetap harus kritis juga ya sama hal ini, karena khawatirnya ya oke lah ada ilmu pujon, kemudian nanti ada masyarakat yang maaf ini selingkuh misalnya. Iya. Kemudian ada hasil anak dari hasil zina atau perselingkuhannya, kemudian bilangnya ini ilmu pujon, padahal ada permasalahan sama dirinya sendiri gitu. Iya. Nah, makanya ini kan ya ilmu yang memang nggak bisa dipastikan sih ya, Mas. Iya. Tapi memang ada praktek seperti prakteknya itu. ada ya. Banyak loh, Mas, kayak gitu sekarang. Oh, masih ada, Ustaz. Iya, banyak sekali hal-hal kayak gitu. Bahkan orang yang pengen punya momongan lama terus gini itu biasanya mereka yang kemudian tiba-tiba hamil itu nggak pernah keluar. Tiba-tiba punya anak gitu. Karena nanti orang curiga ya, misalnya suami istri ini nggak ada tanda-tanda, tapi kok tiba-tiba punya anak, dan itu katanya anak sendiri, kan aneh gitu. Karena memang sifatnya nggak eksak ya, Mas ya. Seperti ini nggak sesuatu hal yang pasti. Tapi kemudian dari penelitian ini juga kadang dianggap sebagai pseudoscience. Jadi seperti sains semu gitu. Kalau tidak kemudian disertakan bukti-bukti konkret yang bersifat empiris di situ. Itu berkaitan dengan ambil mengambil, apakah juga sama sistemnya seperti
tuyul yang mengambil uang. Nah, kan begitu Ustaz. Iya. Tuyul yang ngambil. Iya kan, apakah sama Iya, gitu? Mereka menggunakan bantuan jin atau apa begitu. Nah, begitu bagaimana Mas? Iya, sebenarnya kita lihat dulu frasa dari tuyul ini ya. Tuyul itu menjadi satu kajian budaya yang menarik sebenarnya Mas. Yang berasal sebenarnya pada masa lampau bahwa tuyul ini disematkan untuk sesuatu hal yang bersifat fitnah pada awalnya. Kita lihat, iya kita lihat dulu nih Mas ya. Oh, iya. Karena memang entitasnya ada, tetapi frasa tuyul ini itu dilakukan adalah waktu itu ketika seseorang yang tiba-tiba kaya atau yang dia ternampak tidak bekerja, tetapi punya apa-apa kalau kaya. Oh, iri ya? Iri. Iya, oke. Awalnya tuyul itu terminologinya tercipta dari itu gitu. Tapi untuk apa arti dari kata tuyul sendiri saya belum menemukan Mas. Misalkan seperti penjabarannya itu seperti apa. Tapi ini memang dulu orang menuduhnya seperti itu sebagai satu tuduhan. Jadi kayak ngilmu tuyul gitu. Makanya ada istilah bekerjalah yang giat, tidak usah ditunjukkan sampai orang mengira kamu memelihara tuyul kan gitu. Dalam kata-kata sekarang kan udah gitu Mas. Kita kerja online dari rumah gitu. Ini kelihatannya nggak kerja, beda sama setiap hari. Oh tiba-tiba kaya, udah kita kerja jadi apa software misal di rumah ya, di rumah misal kerja secara online kan gitu, nggak usah dinampakkan, nggak usah ditunjukkan, tapi nggak usah keluar rumah tapi tiba-tiba kaya gitu. Nah paradigma negatif itu lahir dari itu Mas sebenarnya. Berarti dari tuduhan-tuduhan itu ya Om? Tuduhan-tuduhan itu muncullah istilah Ngingu tuyul itu. Tapi mungkin nggak sih Mas, tuyul ini kayak jadi template di alam mereka, sehingga jin apapun bisa mengubah atau menjelma menjadi sosok ini, karena ada gambaran secara kolektif masyarakat di Jawa khususnya atau di Indonesia ini, tuyul itu hantu anak kecil yang ngambil uang, gundul, pakai popok. Iya, sebenarnya itu juga bisa gini Mas, pemahaman ketika itu difilmkan sebenarnya. Itu tuyul dan Mbak misalkan yang kedua itu gitu, bahwa tuyul itu selalu botak, anak kecil hanya pakai cawat atau pakai popok, ambil uang gini-gini. Tapi sebenarnya penggambarannya sendiri bahwa tuyul ini seperti perewangan. Khodam. Ya, khodam bagaimana untuk mendapatkan uang atau kekayaan dengan cepat. Dan di beberapa ini ya, saya pernah mendatangi Mas beberapa daerah yang memang di situ ada praktek, bahkan ada praktek jual beli tuyul Mas di situ. Di yang yang di gunung itu. Di gunung ya. Salah satunya itu bahwa orang di situ akan membayarkan beberapa mahar-mahar sesuai dengan income-nya atau sesuai dengan omsetnya per hari itu berapa. Gitu. Nah, penggambaran di sini bahwa tuyul itu ketika mengambil uang, yang saya dapatkan informasi di situ bahwa uang yang diambil itu tidak bisa langsung satu gepok Mas, tapi lembaran. Misalkan itu dilepas di pasar atau dilepas di suatu daerah, dia ngambilnya hanya lembaran-lembaran. Nah, kenapa kemudian itu tidak di ATM atau tidak di bank? Nah, ini kemudian saya cocokkan lagi dengan orang yang paham tentang itu, misalkan praktisi atau orang yang mempelajari tentang fenomena tuyul itu, bahwa biologi. bahwa di bank sendiri itu ada yang namanya istilah Betara Karang yang menjaga di situ. Di Betara Karang itu mewujudkan jadi mirip seperti kalau kita sebut jenglot Mas. Jadi bank-bank besar atau apa nggak usah disebut itu biasanya ada entitas menyerupai Betara Karang karena mereka menghindari uang hilang secara itu diminta atau maksudnya Betara Karang ini diminta dengan perjanjian? Iya. Atau memang jaga sendiri? Dengan perjanjian Mas, perjanjian darah biasanya. Karena itu entitas negatif yang menjaga. Jadi untuk menghalau misalkan ada pencurian bank gaib misalkan gitu. Berarti orang-orang itu percaya dong sama hal-hal kayak gini Mas? Ya ibarat kata elit. Bahkan orang elit ya. 8 dari 10 menggunakan itu, tidak hanya percaya tapi menggunakan. Malah menggunakan. Iya, karena saya sempat diskusi dengan misalkan, maaf ya, mantan anggota satanik misalkan, atau pelaku pesugihan, atau praktisi perewangan, pesugihan atau apa, mereka bilang seperti itu. Nah, ini Om Hao, berkaitan dengan kesurupan ya Om. Iya. Nah, bagaimana pandangan Om Hao nih, berkaitan dengan orang-orang yang kesurupan, apakah kesurupan itu termasuk fenomena shizo? Itu. Nah, apakah benar hanya itu atau memang ada
hal-hal goib ya yang kemudian masuk ke dalam tubuh orang seperti itu Om Hao, bagaimana? Ya, ini bisa banyak, Mas. Bisa gitu. Kalau kita bilang tentang kesurupan atau kerasukan, transmediumisasi atau mediumisasi, itu adalah bagaimana kalau kita lihat seseorang yang terpengaruh atau dia melakukan satu aktivitas di luar dari jiwanya dia sendiri atau kemampuannya dia. Memang semuanya saya sebutkan bisa benar. Bisa karena dia tertekan, depresi, skizo ataupun bisa halusinasi juga, atau memang dia memang kemasukan memang sebenarnya terpengaruh atau termanipulasi pikiran atau dikendalikan oleh sesuatu hal yang di luar dari batas nalar gitu. Nah, misalkan kita ambil beberapa faktor, misalkan menjelang ujian nasional, misalkan kenapa banyak sekali siswa atau siswi yang kerasukan massal, misalkan Histeria. gitu. Histeria. Mungkin pertama karena faktor psikis dulu. Itu juga bisa faktor kosong atau faktor bayangan-bayangan yang dia dapatkan. Mungkin di sini secara psikis ya. Tapi ada juga beberapa yang itu bisa di kejadian bahwa kejadian ini di luar dari kemampuan seseorang pada umumnya. Iya. Itu. Jika itu iya, gitu. Saya nyaksikan itu. Misalkan beratnya Mas Ustadz ya, Mas ini misalkan beratnya itu di luar dari kapasitas dia. Yang kedua memiliki kemampuan-kemampuan yang tidak mungkin, misalkan bisa berjalan vertikal atau berlawanan, misalkan di dinding, bisa merayap, atau bisa menguasai bahasa-bahasa asing yang dia tidak tahu, tidak bisa sebelumnya, itu, atau bersuara yang berbeda dari apa yang dilakukan ini, yang keseharian ataupun ini, itu mungkin bisa mengarah ke situ, di mana ada satu pikiran atau satu hal yang dilakukan itu di luar dari batasnya. Dan biasanya orang-orang yang ini ketika ditanya ini ngeblank aja kayak orang tidur. Bahkan ada memori yang nggak pernah ada di pikirannya, nggak pernah terekam, tiba-tiba ada itu. Yang tiba-tiba bisa berbahasa asing, yang dia tidak pernah belajar, itu begitu Ustaz? Dulu pernah, ini adik kelas saya, meruqyah anak baru di kantor. Masih baru lulus SD, Mas Hao. Masih kecil, belum punya hafalan. Waktu itu adik kelas saya ngeruqyah nggak pakai ayat yang biasa. Dia ngeruqyah pakai juz 7, surat An'am. Itu anak bisa nyambungin ayatnya. Jinnya hafal Quran mungkin itu. Padahal anak itu pas lagi sadar nggak hafal. Juz Am aja belum hafal, mau anak baru. Itu kesaksian dari adik kelas saya itu. Bisa sampai seperti itu? Iya, bisa. Tadi yang disampaikan Mas Hao ya benar. Dia bisa saling sambung menyambung menjadi satu. bisa saling nyambungin itu. Saling berkaitan maksudnya. Nah, ini sebagai penutup Ustaz. Pertanyaan penutup karena sebenarnya sedang asik ini kita berbincang tapi ternyata nggak kerasa ya Ustaz, sudah baru 1 menit. Nggak kerasa sudah. Wah, karena keasikan kita bagaimana sikap kita terhadap orang-orang yang skeptis terhadap hal-hal ini gitu Ustaz. Baik Om Hao maupun Ustaz, monggo Om Hao. Ya, kalau dari saya sebenarnya begini, kalau tentang percaya tidak percaya itu kita kembalikan ke individunya. Itu maaf kata ya, non sewu, misalkan tidak hanya hal seperti ini tentang metafisik, bahkan ada seseorang tidak mempercayai akan adanya zat yang luar biasa besar itu dengan Tuhan. Itu yang paling besar tuh Mas. Ada orang yang di sini tidak mempercayai itu. Ini yang pertama. Jadi kalau saya itu tergantung. Jadi saya kembalikan ke individunya. Entah mempengaruhi atau tidak mempengaruhi itu saya kembalikan lagi. Kemudian misalkan ada seseorang tadi dipertanyakan bahwa misal ada yang menantang atau apa, kejadian sesungguhnya apakah kita tahu? Gitu. Yang sebenarnya terjadi seperti apa kan kita nggak tahu. Dan proses santet menyantet kita sebutnya itu nggak satu proses yang mudah. Kenapa kemudian kebanyakan dilakukan oleh orang dekat sendiri? Karena orang dekat ini yang paling tahu dengan kondisi kita, termasuk apa yang kita kenakan, apa yang ada di tubuh kita. Iya. Itu misalkan media yang digunakan, kan ada medianya ya, Ustadz ya. Misalkan di situ ada pakaian dalam, misalkan ada rambut, ada bagian-bagian tubuh. Apakah mudah untuk mendapatkan itu? Itu pertanyaannya. Apakah berani menyerahkan itu? Itu pertanyaannya kan gitu. Dan
apakah ada dendam di situ? Biasanya kita sebut ya, misalkan satu entitas yang menjadi perantara, misalkan jin di situ atau banaspati, misalnya menyampaikan bahwa apa sih energimu yang bisa bisa dipakai, kenapa harus api? Karena mereka mengambil dari api curiga, api cemburu, api dendam. Iya, iya. Itu yang digunakan sebagai bahan bakarnya. Gitu. Jadi Bahan bakarnya. Jadi kita nggak tahu Mas kondisi sebenarnya. Dan mungkin sebelum saya akhiri ya, mungkin ada satu hal lagi tentang hutan misalkan. Ini hutan misal kita sebut di Kalimantan dibangun untuk ini, untuk tambang, untuk ini, kenapa kok pekerjanya ataupun tetap jalan? Kenapa ada orang yang non sewu misalkan hanya di situ pacaran, ngencingin atau buang sampah kok bisa kena tulah, bisa sakit, bisa kesurupan. Loh, waktu pembangunannya apa ya kita tahu Mas prosesnya. Seberapa banyak tumbal yang digunakan misalkan atau konsekuensinya apa kan kita nggak tahu udah jadi aja begitu. Jadi kita harus kritis dulu, kita ngelihatnya ini nggak dari satu sisi, tapi kita harus bisa ngelihat dari mana perspektifnya, atau kita coba mencari tahu sendiri dampaknya seperti apa. Jadi tidak boleh langsung percaya atau tidak langsung menyimpulkan dengan mudah. Gitu. Ustaz, bagaimana Ustaz? Ya, terkait orang percaya atau nggak percaya terserah. Sekali lagi terserah, itu kan hak masing-masing. Nggak ada kewajiban untuk percaya, kecuali ya kewajiban terhadap rukun iman itu sudah jelas ya, yang 6 itu. Kalau perkara-perkara transendental yang dialami oleh sebagian manusia ya memang kadang terjadi, dan itu sekali lagi bukan menjadi sebuah pedoman. Ya, misalnya saya atau Mas Hau pernah mengalami suatu pengalaman yang nggak terduga, yaitu terserah orang mau percaya atau enggak. Itu hak masing-masing. Ya, hak masing-masing. Yang skeptis tentang perkara sihir, perkara kesurupan, ya monggo kalau memang dimensi keilmuannya di situ, ya silakan saja. Ya, kita nggak bisa memaksa juga. Dan yang terpenting di sini sebuah kasus yang sudah umum sifatnya, yang sudah bertahun-tahun diakui oleh jumhur ulama kaum muslimin, itu tidak bisa digugurkan hanya dengan pembuktian 1 atau 2 orang. Atau mungkin ya beberapa orang ya. Karena gimana pun juga ada banyak orang-orang yang benar-benar kena. Ya, mereka kebingungan ini. Sudah ke ahli jiwa, sudah pergi ke medis. Bahkan malah medis suruh alternatif aja. Pengobatan spiritual aja. Banyak tuh kasus-kasus yang kayak gitu. Bahkan ini yang saya baru dapati dari Ustadz Luqmanul Hakim Pontianak Munzalan ya. Beliau sampai bilang ada yang konsultasi itu jamaahnya sudah sampai pergi ke Malaysia, ke luar negeri berobat, tapi nggak ditemukan penyakitnya, minta diobati, diruqyah maksudnya. Ketika memang orang-orang yang muncul ke permukaan nantang dia tidak kena, mereka nggak kena, atau mungkin belum kena. Naudzubillah ya, semoga jangan sampai kena. Ya amit-amit ya, kasihan kan. Bukan berarti kasus ini nggak ada. Ini kalau misalnya kita lihat dari sudut pandang ilmiah ya, ada beberapa penyakit yang dispesifikasikan ke penyakit langka. Kayak contohnya penyakit hematohidrosis, keringat darah. Itu kasus sangat langka, tapi ada. Bukan berarti satu orang yang mengalami ini kemudian didustakan, kan nggak gitu. Adapun sihir banyak malah yang ngalami. Di Indonesia khususnya. Jadi monggo aja yang nggak percaya ya silahkan. Ya. Tapi kami akan tetap berjuang dan berdakwah di jalur pengobatan ruqyah syariah untuk mengobati orang-orang yang memang kena. Sekarang resikonya ketika sihir dikatakan tidak ada sama sekali, ini orang-orang kebingungan nih yang kena. Lalu aku sakit apa nih? Harus ikhtiar pakai gimana lagi, kan begitu. Nah, makanya apa istilahnya ya? Ranah saya ini ya mengobati orang yang benar-benar kena. Ranah mereka menghilangkan stigma masyarakat ya yang terlalu mengagung-agungkan perdukunan. Jadi masih ada positifnya. Positifnya supaya mereka tidak paranoid dan bergantung kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini Allah Azza wa Jalla.
Itu sih Mas. Terima kasih Om Hao dan Ustadz Faizar. Sama-sama. Demikian tadi teman-teman Bincang Ruqyah. Kita sudah berdiskusi bersama dengan Om Hao dan Ustadz Faizar. Sebenarnya perbincangan seru sekali Ustadz. Semoga kita bisa dipertemukan lagi oleh Allah dengan perjumpaan yang lain waktu. Kita bisa membahas yang lebih seru lagi. Terima kasih kepada seluruh pemirsa. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.